Mendesain pondasi dalam tentu ada beberapa tahap yang harus kita lalui. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai perancangan pondasi dalam, yaitu pondasi pancang. Di sini saya bagi menjadi 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu menentukan daya dukung tiang tunggal, yang meliputi daya dukung aksial dan daya dukung lateralnya. Yang kedua, menganalisis kebutuhan jumlah tiang. Yang ketiga, analisis konfigurasi kelompok tiang atau grup tiang. 4. Memprediksi penurunan yang terjadi pada pondasi. Yang kelima, penulangan pondasi atau penulangan peleketnya dan penulangan tiang pondasinya. Di sini, untuk yang bagian 5 tidak akan kita bahas mengenai penulangan pondasi karena di sini kita mendesain pondasi pancang, di mana untuk pondasi pancang ini, untuk penulangannya, kekuatan pancangnya sudah disediakan di berbagai katalog pondasi pancang. Nah, masuk ke contoh soal. Ini adalah gambar gedung kita. Misalkan kita mempunyai gedung dengan denah seperti ini. Borehole 1, borehole 2, sondir 1, sondir 2, sondir 3, sondir 4. Inilah lokasi pengujian NSPT dan pengujian sondirnya. Nah, hasil dari borehole 1 dengan muka air tanahnya 2 meter, di kedalaman 0,7 pasir coklat abu-abu, 7-9,5 lempung kepasiran yang berwarna abu-abu, 9,5-13 pasir kasar abu-abu, 13-16 lanau berwarna abu-abu, 16-30 pasir kasar abu-abu. Hasil pengujian lapangan di borehole 2, muka airnya 3 meter. Kedalaman 0-3, lempung kelaunan berwarna coklat abu-abu. 3-7, 24-26 nilai NSPT-nya. Deskripsinya pasir abu-abu. 7-12, lempung abu-abu. 12-30, 48-58 nilai NSPT-nya. Deskripsinya pasir kasar berwarna abu-abu. Hasil pengujian data sondir yang diperoleh, kedalaman tanah keras dengan tahanan ujung lebih besar dari 240 kg per cm persegi. Pada sondir 1 ditemukan di kedalaman 5,6 meter, sondir 2 6 meter, sondir 3 10,8 meter, sondir 4 di kedalaman 3,6 meter. Nah, kita juga dari hasil pengeboran, kita memperoleh sampel UDS dan didapatkan hasil pengujian laboratoriumnya. Nah, kita sekarang masuk ke tahap yang pertama, yaitu menghitung daya dukung tiang tunggal, yang meliputi daya dukung aksial dan daya dukung lateral. Sekarang masuk ke daya dukung tiang tunggal aksial, di mana rumusnya adalah QU sama dengan QP ditambah Qside. QU adalah daya dukung ultimate, QP tahanan ujung tiang, Qside tahanan selimut tiang. Nah, untuk menghitung daya dukung QP atau tahanan ujung tiang, sebenarnya ada banyak sekali metode untuk menghitung daya dukung pada pondasi pancang. Misalnya, untuk menghitung daya dukung ujung, kita dapat menggunakan metode Meyerhof, Fesick, Coyle dan Castello, atau dengan korelasi SPT dan CPT. Dan untuk daya dukung sisi tiang pancangnya, kita dapat menggunakan metode Coyle dan Castello, SPT, CPT, metode alpha, metode beta, dan metode lambda. Pada pondasi bor, untuk menghitung daya dukung ujungnya, dapat menggunakan metode Meyerhof, Behrens dan Jeff et al.
Riis dan O'Neill, korelasi data NSPT. Untuk key-site-nya sendiri dapat menggunakan rumus Riis dan O'Neill, CPT, dan lain-lain. Nah, tapi di contoh ini kita akan mengambil salah satunya saja. Biasanya dalam perancangan kita menggunakan beberapa metode terus dibandingin yang terkecil, lalu kita memakai yang terkecil tersebut. Nah, pada contoh ini untuk daya dukung Kp, formula yang digunakan untuk tanah lempung adalah Kp sama dengan AP dikali 9Cu, di mana AP adalah luas ujung tiang, Cu adalah kohesi kondisi undrained. Untuk daya dukung ujung pada tanah pasir, Kp sama dengan AP dikali Qu, di mana Qu sama dengan 40N, di mana AP sama dengan luas ujung tiang, Qu unit tahanan ujung tiang, N nilai SPT tanah di atas dan di bawah ujung tiang, nilai NSPT tanah di atas dan di bawah ujung tiang. Ke atas itu 10D dan ke bawah 4D. Nah, pada gambar ini adalah dasar tiang pancang kita. Jadi 10D, 10 kali diameter tiang dari sini ke atas, dan 4 dikali diameter tiang dari sini ke bawah. Nah, di rata-ratain itu adalah N yang akan kita gunakan. Nah, bagaimana dengan daya dukung selimut atau key-site? Pada tanah lempung, pada contoh soal ini kita menggunakan rumus alpha dikali CUI dikali LI dikali P, di mana alpha faktor adesi antara selimut tiang dan tanah, CUI kohesi undrained tanah pada lapisan ke I, perimeter atau P keliling dari tiang, LI panjang segmen tiang pada kolom lapisan I. Nah, faktor adesi tadi dapat kita ketahui menggunakan grafik hubungan kuat geser undrained dan faktor adesi. Nah, dari grafik ini. Nah, untuk pasir, daya dukung sisi pada pasir dapat menggunakan rumus sigma Fs dikali Li dikali P, di mana Fs tahanan geser selimut ultimate yang rumusnya adalah 0,2 dikali N dalam ton per meter persegi dengan syarat lebih kecil daripada Fi, di mana Fi adalah batas tahanan selimut untuk tiang pancang yang besarnya 1 TSF. P adalah keliling dari tiang. Li panjang segmen tiang lapisan ke I. Nah, jadi daya dukung izin pada tiang adalah daya dukung ultimate dibagi dengan suatu faktor keamanan. Key all sama dengan key point dibagi FK ujung plus key site dibagi FK site atau FK selimut, di mana key all daya dukung ujung aksial izin, key P daya dukung ultimate ujung, key site daya dukung ultimate selimut, dan FK adalah faktor keamanan. Faktor keamanan yang digunakan pada contoh ini baik untuk ujung dan selimut, di sini kita gunakan sebesar 2,5. Nah, dalam perancangan pondasi pancang ini, material pondasi pancang yang kita gunakan, kita dapat melihat dari katalog. Di sini kita akan menggunakan tiang pancang dengan ukuran 500 x 500 kelas D yang dapat menahan bending moment 18,22 ton meter dan beban sebesar 325,09 ton. Nah, setelah itu menghitung daya dukung tiang tunggal lateral. Menghitung daya
tiang tunggal lateral dapat menggunakan metode Browns. Metode Browns ini adalah metode berdasarkan defleksi maksimum pada tiang. Selanjutnya, dapat menggunakan metode Vesic. Metode Vesic ini adalah hitungan berdasarkan momen maksimum. Bukan metode Vesic ya. Metode Prince Hansen adalah metode berdasarkan momen maksimum yang terjadi pada tiang. Selanjutnya dapat menggunakan solusi elastik, metode PY, atau menggunakan software program L-Pile. Pada contoh ini, kita menggunakan program L-Pile, tapi tidak akan kita bahas dalam perhitungan ini. Untuk menghitung daya dukung lateral, mungkin akan kita bahas terpisah. Nah, setelah itu, analisis daya dukung tiang tunggal. Sebelum kita masuk ke perencanaan pondasinya, dari data tanah yang kita peroleh tadi, kita analisis. Nah, analisis daya dukung tiang tunggal diperlukan untuk menentukan jumlah dan konfigurasi tiang dalam menerima beban struktur atas. Hasil penyelidikan tanah yang sudah kita peroleh menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dari data bor BH1 dan BH2, sehingga analisis kebutuhan tiang pondasi akan dibagi menjadi dua zona seperti gambar di bawah ini. Nah, ada zona 1 dan zona 2. Sebagaimana kita lihat pada hasil pengujian antara borehole 1 dan borehole 2, terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Di lapisan atas pasir, di sini lempung kelanawan, lempung kepasiran, pasir. Jadi bedanya sangat signifikan. Untuk itu kita bagi menjadi dua zona. Kalau ternyata bedanya tidak atau sama, maka untuk perencanaan pondasinya satu zona saja. Nah, dengan bantuan Microsoft Excel, kita dapat menghitung daya dukung pada pondasi tadi. Nah, untuk daya dukung aksial untuk borehole 1 atau di zona 1, inilah kedalaman, jenis tanah, nilai SPT-nya, N60-nya, koesi undrain, faktor adesi. Nah, kita dapatkan daya dukung ujung di setiap kedalaman, daya dukung sisi di setiap kedalaman, daya dukung ultimate di setiap kedalaman, dan Q-all di setiap kedalaman, di mana Q-all dah QU yang sudah dibagi dengan faktor keamanan. Yang faktor keamanan kita dipakai di sini adalah 2,5. Begitu juga untuk daya dukung aksial untuk zona 2. Kita dapatkan Q-all di setiap kedalaman. Nah, dari hasil analisis yang sudah dihitung, didapatkan daya dukung tiang untuk setiap zona. Zona 1, borehole 1. Di sini kita akan menanam tiang kita di kedalaman 9 meter dengan Q-all 1539, H-all 100, momen 150. Kita cek syaratnya bahwa Q masih lebih besar dari kekuatan pondasi. 3250,9 ini didapatkan dari katalog. 182,2 ini juga dari katalog. Kita lihat syaratnya masih oke. Lanjut ke tahap yang kedua, analisis kebutuhan tiang. Kebutuhan tiang untuk memikul beban kolom struktur didasarkan pada daya dukung tiang tunggal. Beban struktur atas didapatkan dari kombinasi allowable stress design berdasarkan SNI 1726/2012. Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Nah, berdasarkan kombinasi tadi, kombinasi beban, kita menganalisis kebutuhan tiang.
Misal pada poin 1 ada, atau di kolom 1, inilah kombinasi pembebanannya. Misal di kombinasi 2, kita mendapatkan Fx 245,48, Fy 14,38, Fz 880,31, Mx 0,635, My 39,664, Mz-nya 0,039, Qol 1539, Hol 100. Nah, jumlah tiang adalah Qu dibagi Qol dibandingkan dengan Hu dibagi Hol. Nah, Qu dibagi Qol sama dengan 0,6. Hu dibagi Hol sama dengan 2,5. Yang terbesar adalah 2,5. Kita genapin jadi 3. Nah, begitu seterusnya. 3, 3, 2, 1, 3, 2. Yang terbesar di sinilah untuk poin 1. Jumlah tiangnya kita gunakan sebanyak 3. Nah, berikut pada tabel konfigurasi kelompok tiang pondasi. Tadi kita menggunakan pondasi pancang dengan ukuran 0,5 meter. Nah, jarak antara pondasi sama dengan 1,5. 1,5 ini didapatkan dari rumus 3 dikali D. D kita 0,5. 3 dikali D, 3 dikali 0,5 sama dengan 1,5. Seterusnya untuk yang bentuk segitiga dan bentuk segi 4. Analisis konfigurasi kelompok tiang pada grup. Inilah tahap yang ketiga. Rumusnya PI sama dengan plus minus PN, P dibagi N, plus minus MY dibagi sigma XI kuadrat dikali XI, plus minus MX dibagi sigma YI kuadrat dikali YI. Di mana PI merupakan beban aksial yang bekerja pada tiang KI, P beban aksial yang bekerja pada grup file, N jumlah grup file, XI dan YI koordinat tiang dari pusat tiang ke pusat file cap, MX dan MY momen yang bekerja pada arah X atau Y pada grup file. Nah, sedangkan efisiensi kelompok tiang dihitung menggunakan persamaan konvers Labare, di mana efisiensi sama dengan 1 dikurang N1 dikurang 1 dikali N2 plus N2 dikurang 1 dikali N1 dibagi 90 dikali N1 dikali N2 dikali dengan theta. Di mana theta di sini adalah tan inverse D per D. Di mana N1 sama dengan jumlah baris, N2 jumlah kolom, D besar diameter tiang, D kecil spasi antar tiang. Nah, rumus 3D yang tadi. Nah, kita menghitung efisiensi dan konfigurasi kelompok tiang. Nah, misal pada salah satu titik kita membutuhkan 4 tiang pondasi. N-nya 4, jadi kita susun konfigurasi tiangnya 2 kali 2, 2 kali 2. Data beban yang didapatkan dari hasil analisis pembebanan dengan menggunakan etaps. Dengan rumus yang tadi, pada A1 didapatkan 247,145, A2 273,79, pada A3 273,79, dan pada A4 didapatkan 247,356. Inilah beban yang terjadi di masing-masing tiang pondasi. Dari sini kita menghitung efisiensi dan kombinasinya. Nah, ukuran tiang yang digunakan adalah D 0,5. Jarak antar tiang 3D sama dengan 1,5. Jumlah tiang pancang arah N1 sama dengan 2, arah N2 sama dengan 2 buah. Dengan menggunakan rumus konvers Labare tadi, didapatkan efisiensi sebesar 0,795167.
Nah, dari sini kita cek lagi. Key all dikali efisiensi. Efisiensi ini, key all di sini dikalikan, didapatkan hasilnya 973,2847. Key max ini adalah hasil perhitungan dari konfigurasi tiang tadi. Misal pada combo 2 max, key max-nya 273,7988. Ini dari mana? Angka 273 ini dari combo 2 max. Yang terbesar di sini 273,799. Kita cek syaratnya bahwa key max lebih kecil dari key all dikali efisiensi. Nah, di sini key all-nya dikali efisiensi 973,2847, key max-nya 273,7988. Jadi key max-nya masih lebih kecil. Syaratnya oke. Nah, setelah itu kita masuk ke perhitungan penurunan pondasi. Perhitungan penurunan pondasi meliputi penurunan seketika dan penurunan konsolidasi. Nah, dalam kasus ini, pondasi berada di lapisan pasir, sehingga penurunan yang ditinjau adalah penurunan primer, yang diakibatkan oleh penurunan seketika atau immediate settlement. Untuk tiang grup pada tanah pasir dan gravel, untuk penurunan elastik, Meyerhof memberikan persamaan sebagai berikut. SGE atau settlement groove elastic dalam satuan milimeter sama dengan 0,9 Ki akar BG dikali I per 60. BG sama dengan lebar pondasi grup, N60 nilai NSPT yang direduksi 60% terhadap energi, I faktor pengaruh, di mana rumusnya 1 dikurang L per 8 BG lebih besar atau sama dengan 0,5, Ki sama dengan tegangan akibat beban pondasi sama dengan key point dibagi L group per B group. Nah, batasan beda penurunan berdasarkan SNI 8640-2017 adalah sebesar L per 300, di mana L adalah jarak antar kolom. Untuk contoh bangunan ini didapatkan bentang antar bangunan yaitu 4 meter, 5 meter, 6,5 meter, dan 8 meter. 4 meter, 5 meter, 6,5 meter, 8 meter. Bentang antar kolom 4 meter. 4 meter nih, berarti 4000 mm. 4000 mm dibagi dengan 300 mm sama dengan 13,333 km. Jadi beda penurunan antar kolom yang memiliki bentang 4 meter tidak boleh melebihi 13,333 mm. Hasil penurunan pada masing-masing grup pondasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Contoh pada pondasi nomor pondasi 1 N6024, Ki grupnya 1079,262, Ki-nya 172,682, panjang tiang panjangnya 9, I-nya 0,550, didapatkan S grup elastiknya 8,099. Nah, dari penurunan ini, dari hasil perhitungan semua juga kita dapat simpulkan bahwa tiang pondasi yang kita pakai adalah berukuran 0,5 dikali 0,5 meter yang berbentuk square pile dengan izin maksimum yang didapatkan dari katalog 3250,9 kN dan kekuatan lentur 182,2 kN per meter persegi. Jadi di dalam panjang tiang yang tertanam 9 meter, di kedalaman 9 meter, pondasi kita aman, di mana beda penurunan tidak melebihi batas izin.
Nah, cukup sekian penjelasan mengenai perhitungan atau desain pondasi pancang. Terima kasih.